Cerita Alkitab versus Quran. Apakah Abraham pergi ke Mekah? Berdasarkan Alkitab, setelah Hagar dan Ismail diusir, keduanya pergi ke padang gurun Beersheba, Kejadian 21 ayat 8-14, dan kemudian tinggal di gurun Paran, Kejadian 21 ayat 21. Kejadian 21 ayat 14 dan 21. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Namun menurut cerita di Quran dan tradisi Islam, Hagar Ismail pergi dan menetap di Mekah dan pada akhirnya mendirikan Ka'bah. Mari kita lihat alasan mengapa cerita tentang Hagar dan Ismail pergi dan menetap di Mekah serta kemudian mendirikan Ka'bah bersama Abraham. Pertama, dengan jarak yang sedemikian jauh antara Kanaan dan Mekah, sekitar 1.400 km, maka tidaklah mungkin bagi seorang perempuan dan anaknya yang masih bayi, berdasarkan Sahih Bukhari volume 4, buk 55 nomor 582 atau 3112, pergi, baik berjalan ataupun naik unta. Sedangkan menurut Alkitab ketika Ismail pergi bersama Hagar paling tidak Ismail sudah berumur 14 tahun. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Siti Hajar. Karena kalau dia tidak segera membendung air Zam-Zam tentulah air itu akan menjadi air yang mengalir. Tidak seperti itu yang diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepadaku akan tetapi dia berkata, Ibrahim datang menemui Ismail dan ibunya alaihissalam saat ibunya sedang menyusui. Ibunya memiliki geriba, kantung air dari kulit. Kemudian Ibrahim datang bersama anaknya, Ismail. Kedua, Alkitab beberapa kali menyebutkan tentang gurun Paran ini dan jelas lokasi gurun Paran ini berada di antara Gunung Sinai dan Kanaan, negeri perjanjian, dan bukan di Mekah. Bilangan 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Ulangan 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazrot dan di Zahab. 1 Samuel 25 ayat 1. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. 1 Raja-Raja 11 ayat 17 dan 18. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Ketiga, Alkitab pun menyatakan dalam Kejadian 25 ayat 7-9, dikatakan bahwa Ismail pun hadir dalam pemakaman Abraham. Bila Ismail berada di Mekah yang jaraknya kurang lebih 1.400 km, mana mungkin dia akan tiba di Gua Makpelah dalam waktu kurang dari 1 hari. Ingat tradisi Yahudi mengharuskan orang meninggal dikuburkan dalam hari yang sama.
Kejadian 25 ayat 7-9. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Keempat, berdasarkan bukti-bukti sejarah, silahkan lihat video yang berjudul Bukti Sejarah Kota Mekah dibangun oleh Ismail dan Abraham. Mekah tidak ada sampai sebelum abad ke-3 atau 4 Masehi. Sedangkan Abraham dan Ismail hidup sekitar abad 20 sebelum Masehi. Kelima, Abraham diperintahkan oleh Allah berangkat dari Ur ke tanah perjanjian yaitu Kanaan bukan ke Mekah. Lalu apa tanggapan kaum muslim akan hal ini setelah melihat fakta-fakta yang ada? Lagi-lagi mereka mengatakan cerita yang ada dalam Quran adalah yang benar dan menyalahkan Alkitab yang sudah terkorupsi dan sudah dirubah.